Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang harus diselesaikan. Ya, masalah obesitas salah satunya, yang bisa menjadi pintu utama timbulnya berbagai penyakit degeneratif lainnya seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan diabetes tipe 2 serta kelainan tulang. Terlebih lagi, peningkatan kualitas kesehatan sangat dibutuhkan di masa pandemi. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa di Indonesia, remaja gemuk berusia 13-15 tahun prevalensinya sebesar 11,2%, sedangkan remaja gemuk berusia 16-18 tahun prevalensinya yakni 9,5%, di mana meningkat sebanyak 2,2% dalam 5 tahun terakhir. Salah satu faktor penyebab terjadinya obesitas yang paling berpengaruh besar adalah rendahnya aktivitas fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini gaya hidup kurang gerak terus meluas pada masyarakat berteknologi maju, dan hal tersebut dapat mengarah pada peningkatan kasus obesitas. Kelompok tertinggi yang akrab dalam menggunakan teknologi adalah kelompok remaja. Lebih lanjut, remaja merupakan masa penting dalam perkembangan individu untuk menentukan kualitas kesehatan di masa yang akan datang. Kemudahan yang didapatkan mengubah gaya hidup seseorang menjadi kurang bergerak atau sedentary lifestyle. Sehingga alangkah baiknya jika perkembangan teknologi saat ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam menangani masalah obesitas akibat dari perubahan gaya hidup kurang gerak menjadi aktif untuk bergerak. Dari penjelasan sebelumnya, kami mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat menjadi 3 hal. 1. Saat ini memang banyak sekali aplikasi kesehatan yang telah dikembangkan, namun tidak banyak yang dapat memenuhi kebutuhan dari remaja yang obesitas. Baik itu dari fitur yang kurang interaktif dan membosankan, serta fitur-fitur yang terlalu tersegmentasi pada hal tertentu saja, hingga pada user experience atau UX yang terlalu sulit untuk digunakan. 2. Masalah biaya yang selalu menghantui masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat. Melihat mahalnya biaya seperti menggunakan jasa ahli gizi, biaya transportasi, dan mahalnya datang ke tempat gym dengan personal trainer. Dan yang ketiga, waktu yang tidak fleksibel, di mana masyarakat sulit untuk menyesuaikan waktu yang tepat untuk berkonsultasi kepada ahli gizi atau datang ke tempat gym untuk berlatih bersama personal trainer. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi di era digital saat ini, maka dengan bangga kami mempersembahkan Sehatgram, one step healthy solution for teenager dalam mewujudkan remaja Indonesia sehat bebas obesitas. Sehatgram memiliki 4 fitur utama, yaitu game, track record, calories counting, dan consultation, serta memiliki beberapa fitur tambahan yaitu media sosial dan artikel, resep makanan sehat, video, serta podcast. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana penggunaan Sehatgram. Setelah pengguna menginstal aplikasi Sehatgram pada smartphone masing-masing, pertama, pengguna perlu untuk membuat akun terlebih dahulu menggunakan email, membuat username, serta password. Setelah itu, pengguna dapat masukkan data jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan usia sebagai data awal yang digunakan untuk menghitung berat badan ideal yang seharusnya. Setelah selesai mendaftar, akan menuju pada halaman utama. Pada halaman ini, terdapat identitas pengguna yang terdiri dari nama, berat badan sekarang, dan berat badan ideal dari pengguna, yang didapatkan secara otomatis dari perhitungan rumus berat badan ideal atau BBI pada sistem aplikasi berdasarkan data awal yang telah dimasukkan. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur game terlebih dahulu dengan memainkan physical game sebagai bentuk latihan fisik yang dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Physical game ini dimainkan dengan cara mengikuti gerakan yang ada pada layar handphone, serta diiringi dengan lagu tertentu untuk meningkatkan suasana yang nyaman dan menarik dengan durasi selama 30 menit, yang akan dibagi menjadi 2 sesi dalam 1 hari.
Permainan ini wajib diikuti oleh remaja sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Untuk mendapatkan perubahan berat badan yang maksimal, maka akan ada fitur notifikasi sebagai pengingat yang dilengkapi dengan kata-kata motivasi supaya tidak lupa untuk melakukannya. Ketika gerakan yang diikuti sesuai dengan gerakan yang ada di layar, maka akan mendapatkan skor lebih tinggi. Serta, jika sering memainkan game ini, akan ada akumulasi skor yang dapat digunakan untuk menambah level pengguna dalam memainkan game ini. Game selanjutnya yaitu Knowledge Game. Game ini merupakan game penunjang sehingga tidak wajib dimainkan secara rutin. Pengguna dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, lalu akan mendapatkan skor pada setiap jawaban yang benar. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat rekam jejak selama menggunakan aplikasi pada fitur track record, sebagai acuan dalam melihat perubahan berat badan yang dialami. Fitur yang menarik lainnya adalah fitur calories counting. Pengguna hanya cukup memasukkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil perhitungan secara otomatis tanpa perlu datang ke ahli gizi terlebih dahulu. Step pertama, pengguna perlu masukkan data jenis kelamin, usia, dan berat badan untuk dapat mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan dalam kondisi istirahat atau basal metabolic rate. Yang kedua, pengguna perlu untuk memasukkan data persentase dari aktivitas fisik yang telah dilakukan, kemudian akan diakumulasikan secara otomatis dengan jumlah kalori yang dikeluarkan dari memainkan physical game, sehingga akan mendapatkan hasil dari jumlah kalori yang telah dikeluarkan dalam satu hari. Yang ketiga, pengguna perlu memasukkan data jenis dan berat makanan serta minuman yang dikonsumsi, kemudian akan muncul secara otomatis jumlah energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta total asupan kalori yang telah dikonsumsi dalam satu hari. Step terakhir, secara otomatis aplikasi akan bekerja untuk mengakumulasikan seluruh step dalam mendapatkan hasil persentase dari kecukupan kalori tiap individu. Pengguna juga dapat melakukan konsultasi secara online melalui chat dan voice note dengan ahli gizi melalui fitur consultation. Pengguna dapat memilih ahli gizi sesuai keinginan dengan mempertimbangkan ratingnya. Terakhir, pengguna juga dapat melakukan interaksi dengan pengguna lainnya menggunakan fitur media sosial dalam forum tersebut. Fitur ini akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menemukan ketertarikan yang sama antar pengguna. Fitur tambahan yang dapat dinikmati oleh pengguna juga ada artikel, resep makanan sehat, video, dan juga podcast. Pengguna dapat mengakses informasi tersebut setiap saat karena informasi yang disajikan akan selalu diperbarui dan didapatkan dari referensi yang terpercaya. Setelah mengetahui penggunaan Sehatgram, mari kita simak efektivitas dari kerja Sehatgram secara prinsip melalui analisa perbandingan. Tim kami telah melakukan riset terhadap 2 kelompok dengan 10 sampel mahasiswa yang berusia 20-21 tahun selama 2 minggu. Satu kelompok dengan 5 sampel mengikuti instruksi sesuai konsep pada aplikasi Sehatgram, sedangkan satu kelompok dengan 5 sampel lainnya tidak mengikuti rekomendasi dari instruksi aplikasi Sehatgram. Dari observasi 2 kelompok tersebut, terlihat perbedaan secara signifikan dari variabel penurunan berat badan. Penurunan berat badan dengan menggunakan prinsip kerja Sehatgram terlihat lebih signifikan dengan rata-rata penurunan berat badan sebesar 2,46% dalam 2 minggu, dengan rata-rata penurunan berat badan 5 sampel sebesar 2,02 kg. Sedangkan tanpa Sehatgram, 2 sampel mengalami kenaikan berat badan, 2 sampel memiliki berat badan yang tetap, dan 1 sampel mengalami penurunan berat badan dengan rata-rata sebesar 0,27%. Demi mewujudkan remaja Indonesia sehat bebas obesitas, kami harap aplikasi Sehatgram mampu berkontribusi secara nyata dan signifikan. Sehatgram. One step healthy solutions for teenager.